Perayaan Imlek 2021, Satgas COVID-19 minta warga terapkan prokes. Perayaan Nyepi diadakan secara virtual dan tidak ada kerumunan. MUI menyatakan bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Selamat pagi pemirsa, selain tiga informasi utama, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi pilihan lainnya dalam Golden TV Newsline. Bersama saya Olivia dan rekan saya, dan Natasha Putri dalam program Golden TV selalu ada untuk Anda. pemirsa, tahun baru Imlek 2021 diperingati pada tanggal 12 Februari 2021. Diharapkan pada saat perayaan, warga Tionghoa yang merayakan Imlek menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Perayaan Imlek di Kelenteng Guangdemio, Balikpapan, Kalimantan Timur dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah warga yang beribadah dibatasi 50% dari kapasitas kelenteng. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Kita batasin 50% aja, 50%. Perbedaannya apa Pak yang sangat mencolok di tahun ini Pak? Ya pengunjung. Harapan kita yaitu yang paling penting pandemi ini cepat selesai. Sementara di Kelenteng Penhinkiong, Manado, Sulawesi Utara, sejumlah personel TNI Polri dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama perayaan Imlek. Selama penjagaan berlangsung, petugas juga memastikan dipatuhinya protokol kesehatan. Karena situasi saat ini kan masih pandemi, jadi tetap kita prokes protokol kesehatan itu juga yang harus kita utamakan. Selain juga untuk pengamanan baik jalur maupun pengamanan yang rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Imlek. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan jadi cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat perayaan Imlek. Tim Liputan, Golden TV. Nyepi tahun 2021 menjadi sangat istimewa bagi umat Hindu karena dirayakan di masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Tahun lalu saat sebelum pandemi, perayaan Nyepi diikuti banyak umat, tetapi ada yang berbeda pada tahun ini. Umat Hindu akan melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di masa pandemi COVID-19 ini, perayaan akan dilaksanakan lebih sederhana dan terbatas secara virtual. Di Yogyakarta, panitia perayaan Hari Raya Nyepi memastikan tidak akan ada keramaian, termasuk pawai ogo-ogo yang biasa digelar menjelang perayaan Nyepi. Sementara salah satu rangkaian acara yang sudah dilaksanakan secara terbatas ini adalah pentas seni dan budaya, yakni pentas tari selar jagat dan juga tari tayu. Selain itu juga digelar seminar nasional secara virtual, meningkatkan SDM Hindu di Pura Jagatnata, Yogyakarta. Ketua Panitia Nyepi Wayante Artama mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan perayaan Nyepi akan dilakukan secara terbatas, dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kegiatan ibadah yang juga akan dilaksanakan secara terbatas dan virtual adalah ritual Tahur Agung Pusaka, yang bakal digelar di pelataran Candi Prambanan pada hari Sabtu, 13 Maret 2021.
Jika biasanya perayaan Nyepi di Candi Prambanan ini diikuti 30.000 umat Hindu, kali ini hanya akan diikuti maksimal 100 orang saja. Kegiatan ritual tetap kami mengajak teman-teman perwakilan. Jadi bukan dari semua umat yang hadir, tetapi perwakilan dari umat, perwakilan dari pura, perwakilan dari panitia. Jadi panitia pun tidak semuanya hadir. Namun demikian, bagi peserta atau bagi umat yang ada di rumah itu tidak ketinggalan, jadi tidak mengurangi maknanya. Mereka dapat menyaksikan melalui YouTube atau menyaksikan melalui virtual. Sementara itu, gerakan melasti sebagai wujud pensucian diri umat Hindu sebelum Hari Raya Nyepi digelar secara sederhana di Pantai Parangkusumo, Kretek, Bantul. Hanya petugas dan perwakilan saja yang diperbolehkan hadir di Pantai Parangkusumo, sementara umat Hindu diminta untuk melakukan melasti di rumah masing-masing. Ketua PHDI DIY Yumanuarto menjelaskan, karena dalam kondisi pandemi COVID, upacara melasti digelar secara sederhana dan singkat tanpa kehadiran umat Hindu. Meski digelar secara sederhana, namun seluruh proses melasti dijalankan dengan baik. Upacara melasti dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Meski digelar secara berbeda tahun-tahun sebelumnya, perayaan Nyepi ini diharapkan tidak mengurangi makna dalam beribadah bagi umat Hindu. Nuranisa Maulina, Golden TV. Mendekati bulan Ramadan ini, terdapat kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat seputar kebolehan penggunaan vaksin ketika berpuasa. Menyikapi kekhawatiran masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia resmi mengeluarkan Fatwa nomor 13 tahun 2021. Fatwa MUI terkait vaksin COVID-19 menyatakan pemberian vaksin siang hari saat Ramadan tidak membatalkan puasa. Dibolehkannya vaksinasi saat berpuasa mempertimbangkan situasi darurat untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi sesuai dengan Fatwa MUI nomor 13 2001 ya, bahwa dalam kondisi yang darurat semacam ini, maka itu dibolehkan melakukan vaksin sehingga puasanya tidak batal. Ya. Namun dalam fatwa itu juga dikatakan bahwa kalau kira-kira akan memudaratkan bagi yang divaksin karena bawaan puasa, ya, bawaan kita berpuasa, maka vaksin itu boleh dilaksanakan malam hari saja. Ya kira-kira kalau bahasa kita ini sudah salat tarawih lah, kira-kira semacam itu. Sepanjang itu tidak merusak atau merugikan, memudaratkan bagi yang divaksin, boleh saja dilakukan siang hari. Namun MUI merekomendasikan agar pelaksanaan vaksin di bulan Ramadan memperhatikan keadaan umat Islam. Penyuntikan tersebut diyakini tidak menimbulkan bahaya atau mudarat. Jika khawatir timbul efek samping pasca vaksinasi karena kondisi lemah saat puasa, MUI menyarankan agar penyuntikan vaksin dilakukan malam hari. Olivia Saharani, Golden TV, Palembang. Ramadan hampir tiba. Walaupun masih dalam masa pandemi, umat Islam dapat menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan. Kami akan kembali lagi untuk Anda setelah jeda iklan berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Kembali lagi di Golden TV Newsline. Pemirsa, Ramadan hampir tiba. Walaupun masih dalam masa pandemi,
umat Islam dapat menunaikan sholat tarawih di masjid dengan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Umat muslim tentunya menyambut bahagia. Terlebih di bulan ini, sejumlah amalan bisa dilakukan untuk meraih pahala. Salah satu amalan yang dinanti adalah menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tahun lalu, umat muslim tanah air harus bersabar, karena pemerintah tidak memperbolehkan sholat tarawih berjamaah di masjid karena tingginya penularan virus COVID-19. Namun, tahun ini, umat muslim dibolehkan sholat tarawih dan sholat idul fitri berjamaah di luar rumah. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore mengungkapkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa sholat berjamaah di luar rumah. Di antaranya, umat muslim harus tetap menjaga protokol kesehatan, dan jamaah hanya terbatas pada komunitasnya atau di lingkup komunitas. Pemerintah juga meminta sholat tarawih berjamaah dilakukan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan. Begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak waktunya tidak berkepanjangan, tidak terlalu panjang mengingat dalam kondisi masih darurat ini. Pengumuman dibolehkannya sholat tarawih berjamaah di masjid bersamaan dengan kebijakan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dari tanggal 6 hingga 19 April mendatang. Wilayah PPKM Mikro diperluas dengan penambahan 5 daerah, yakni Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua sehingga ada 20 provinsi. Tim Liputan Golden TV Indonesia. Media cetak maupun elektronik. Demi memberantas buta aksara Al-Quran, sekelompok pemuda di Kota Palembang mendatangi desa terpencil. Mereka mengajarkan anak-anak di desa itu agar bisa membaca Al-Quran. Berjalan jauh masuk ke desa menjadi jalan ibadah yang ditempuh seorang pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aryadi Ali Usman sengaja datang ke pinggiran kota, pelosok desa di Palembang untuk mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Salah satu desa yang ia datangi adalah Kampung Sungai Rengas, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Kandus. Berada cukup jauh dari wilayah perkotaan, anak-anak di kampung ini terancam buta aksara Al-Quran karena keterbatasan sarana dan tak ada tenaga pengajar. Bersama dengan rekan-rekannya dari Yayasan Sahabat Juang Indonesia, Aryadi menyalurkan wakaf Iqra dan Al-Quran bagi masyarakat setempat. Mereka juga mengajarkan anak-anak di desa itu agar bisa membaca Al-Quran. Jadi tujuan dari program wakaf Al-Quran ini adalah untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Kita punya niat untuk membumikan Al-Quran. Ya, karena di Kampung Sungai Rengas ini bisa dikatakan jauh dari jangkauan kota, walaupun ini termasuk dari wilayah Kota Palembang. Ini berada di pinggiran Kota Palembang dan mereka masih sangat perlu edukasi tentang membaca Al-Quran. Selain mengajarkan cara membaca Al-Quran, para pemuda ini juga mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan. Mereka juga memberdayakan posyandu remaja dengan melibatkan pemuda setempat. Nantinya secara rutin, posyandu remaja akan memeriksa kesehatan anak-anak di kampung dan memantau tumbuh kembangnya. Ika Wahyuning Tias, Golden TV Palembang, Sumatera Selatan, melaporkan. Baik pemirsa, berita terakhir datang dari pemerintah Kota Malang menyebut sholat Idul Fitri boleh digelar di masjid dengan protokol kesehatan ketat. Pemkot juga menyarankan agar warga mengikuti sholat di masjid terdekat atau yang ada di lingkungan rumah warga.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang, Setiaji, setelah melaksanakan rakor dengan pemerintah Jawa Timur. Pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya dilakukan di zona hijau dan zona kuning. Saat ini Kota Malang masuk dalam hal tersebut dan merujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menurut Setiaji, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat Idul Fitri, yaitu penataan syaf dalam sholat, harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan jamaah juga dihimbau untuk wudhu di rumah masing-masing. Setiaji juga meminta masyarakat untuk sholat Idul Fitri di daerah masing-masing atau beberapa RT membentuk panitia sholat Idul Fitri untuk memecah kerumunan masyarakat. Boleh melakukan sholat Id tentu dengan protokol COVID-19. Bagaimana protokol COVID-nya ya? Nah, ini tadi kan kita breakdown pagi tadi kita rapat dengan MUI, dengan Muhammadiyah, dengan NU, ya. Kita lakukan pendalaman dan nanti akan dilakukan surat edaran. Bagaimana protokol pelaksanaannya? Jadi tetap soft harus ditata. Dia sudah pakai air wudhu, dari rumah sudah suci. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Setiaji berharap tidak ada lonjakan kasus seperti sebelumnya yang mencapai hingga 93%. Tim Liputan Golden TV, Jawa Tengah. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Olivia Haya. Dan saya Renata Syaputri, pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.